Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mutiara Kehidupan. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kenapa harus jadi orang yang ikhlas, bukan orang yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya teringat sebuah kalimat yang diucapkan oleh seorang teman. Ia menyatakan bahwa ikhlas itu diibaratkan seperti kita membuang sampah, yaitu lakukan dan lupakan. Jadi, seperti itulah orang yang ikhlas. Sama juga halnya dengan melakukan tugas pekerjaan, lakukan dan lupakan. Apabila ada permasalahan di tempat kerja, maka selesaikanlah di tempat kerja. Jangan dibawa ke rumah atau tempat lainnya. Begitupun sebaliknya. Hal tersebut merupakan pengaplikasian atas dua kata yang telah saya jelaskan tadi. Dengan begitu, kita akan dapat belajar tentang arti sebuah keikhlasan dan kedisiplinan, sehingga kita bisa menjadi orang yang ikhlas. Keikhlasan mengajarkan kita untuk tidak melulu mengharapkan balasan dari orang lain, dan tidak pula mengharapkan kebaikan sesuai dengan apa yang kita hajatkan. Sebab ikhlas adalah suatu perbuatan baik yang hanya dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun balasan untuk orang yang ikhlas sesuai dengan ketentuannya yang terbaik menurutnya dan sudah tentu telah diberikan keridhaan dan keberkahan dalamnya. Berbeda dengan orang yang melakukan sesuatu perbuatan baik dengan tidak ikhlas. Orang yang ikhlas akan mudah berputus asa dan kecewa apabila harapan dan permohonannya tidak dikabulkan sesuai dengan keinginannya. Ciri orang yang tidak ikhlas adalah ia akan meninggalkan perbuatan baiknya dan berujung kepada kekafiran karena sikap suudzon terhadap takdir yang telah Allah berikan kepadanya. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa ikhlas itu adalah ketika engkau menjadikan segala amalanmu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati engkau tidak merasa senang dengan pujian manusia, dan engkau juga tidak peduli dengan celaan mereka. Dari ucapan Imam Al-Ghazali, kita memperoleh pelajaran bahwa orang yang ikhlas melakukan amal kebaikan, ia akan jauh dari rasa kecewa di dalam dirinya dan tidak mengharap balasan apapun atau merasa bahagia ketika memperoleh pujian dan merasa marah apabila mendapat celaan. Bagi orang yang ikhlas dalam beramal, mau dicela atau dipuji, ia akan tetap istiqomah melakukan kebaikannya, karena di dalam hatinya telah tertanam niat yang tulus hanya untuk Allah Ta'ala. Jadi, ia akan tetap istiqomah beramal dengan sebaik-baiknya tanpa peduli dengan pujian atau celaan yang datang silih berganti. Dalam sebuah kajian, saya mendapatkan perkataan yang sangat bagus yang diucapkan oleh seorang Ustadz Idris Haji Ahmad. Beliau menyatakan bahwa ada 3 jenis hati. Pertama, hati yang bersih, ia hanya ikhlas kepada Allah. Kedua, hati yang mati, yakni hati yang tidak ada kehidupan dalamnya. Ketiga, hati yang hidup tetapi cacat, ia sering berlawanan antara berbuat baik dan jahat. Beliau menjelaskan bahwa orang yang ikhlas itu adalah orang yang memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih adalah hati yang selalu mengerjakan suatu amal soleh,
karena Allah Ta'ala. Dilakukan secara berkelanjutan, tidak terpusat pada satu hajat. Menerima apapun hasil yang telah ditakdirkan kepadanya, dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa itu merupakan hal yang terbaik untuknya. Terakhir, mudah-mudahan bisa memberikan motivasi dan menambahkan rasa keikhlasan dalam setiap perbuatan amal soleh yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjadi orang yang ikhlas senantiasa. Jadilah orang yang paling ikhlas, bukan yang paling baik, sebab dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan, tapi orang yang ikhlas insya Allah ada baiknya. Moto orang yang ikhlas: dipuji tidak meninggi, dicela tidak terhina, beramal baik jadi hal utama. Sekian dulu dari saya untuk video kali ini. Nantikan video-video selanjutnya tetap di channel Mutiara Kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.